Lagu romantis terdengar mengalun syahdu. Lagu yang populer pada zamannya itu, bagiku justru merangsang ingatan sepenggal kenangan indah. Bersama Sinta Anggraini, mantan kekasihku saat masih di bangku SMA. Ini bukan sebuah kisah kasih di sekolah, tapi kisah cinta dua orang dewasa yang sudah memiliki pasangan masing-masing. Sebut saja namaku Purnomo, biasa dipanggil Pur. Sudah 10 tahun aku bekerja di kantor pusat, di salah satu BUMN ternama di negeri ini. Istriku bernama Yanti, bekerja sebagai guru di salah satu SMU negeri. Istriku cukup membantu kelancaran karirku, sehingga aku dapat menduduki jabatan yang lumayan. Kami sudah dikaruniai 2 anak, masing-masing berusia 11 tahun dan 13 tahun. Awalnya aku bertugas di bidang hubungan masyarakat, tapi kini aku ditempatkan pada bidang pengembangan sumber daya manusia, yakni menangani pelatihan pegawai baru atau pegawai yang mendapat promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Aku berkomitmen di pekerjaan, akan selalu bersikap profesional, tidak mau melibatkan diri pada hal-hal di luar tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Tapi entah kenapa, komitmen itu akhirnya aku langgar sendiri. Ini bermula dari masuknya sebuah pesan WhatsApp ke ponselku. Mas Pur, aku akan ikut training di kantor pusat, aku mendapat promosi jabatan dari cabang Jatan. Kalau boleh aku besok menemui Mas di kantor ya, Sinta. Begitulah isi pesan WhatsApp darinya. Aku tersentak kaget, Sinta. Sinta gadis cantik yang pernah jadi kekasihku dulu, sewaktu kami masih sekolah di Solo. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Apakah masih seperti dulu? Dugaanku ternyata benar. Keesokan harinya yang datang menemuiku adalah Sinta Anggraini. Dia dulu adalah adik kelasku sewaktu SMA, aku kelas 3 dan dia kelas 1. Dan setelah tamat kuliah, dia bekerja di Jogja. Ia bekerja di BUMN yang sama denganku. Ia bertugas di kantor cabang Jawa Tengah, dan dalam beberapa hari akan ikut pelatihan di kantor pusat. Sinta, kendati usianya sudah kepala 3 atau 30 tahun, tapi penampilannya tidak banyak berubah. Tampilan fisiknya masih cantik, tubuhnya padat berisi, dengan wajah yang agak Indo dan kulitnya putih mulus. Dia adalah gadis idamanku saat pertama kali mengenal apa yang disebut asmara. Selama Sinta berada di kantor pusat, aku sering bersama Sinta, entah itu makan ataupun kegiatan yang lain. Tapi seiring aku bersamanya, perasaan itu muncul kembali. Entah kenapa ini bisa terjadi, aku sendiri tidak tahu. Yang aku rasakan saat bersama Sinta adalah hatiku terasa nyaman sekali. Dan pada suatu hari, Sinta memintaku untuk mengantarkannya ke tempat perbelanjaan yang ada di kota itu. Ya, aku dengan senang hati menerimanya, sekalian bisa boncengin dia Dan waktu kami berboncengan, aku teringat pada kenangan lalu. Aku teringat, bonceng dia pakai sepeda ontel sewaktu pulang sekolah dulu. Pokoknya aku senang banget bisa dekat lagi sama Sinta. Karena apa? Karena dulu Sinta adalah satu-satunya perempuan yang bisa bikin hatiku luluh. Gak kebayang, aku bisa bertemu lagi dengannya. Sepertinya akan ada cinta bersemi kembali kayaknya, seperti di film-film. Sinta masih seperti yang dulu, dia tetap baik padaku, serta peduli juga. Selama pelatihan kerja bersamaku, Sinta selalu ngasih perhatian yang lebih padaku. Apa itu tandanya Sinta masih sayang? Itu yang selalu ada dalam pikiranku. Aku biarkan saja kisah ini berjalan dengan sendirinya. Toh aku juga tidak niat merusak rumah tangganya maupun rumah tanggaku sendiri. Dan pada suatu malam, saat itu, aku lagi nongkrong di warkop bersama teman-teman yang lain. Kebetulan Sinta lewat depan warung itu dengan berjalan kaki. Sinta, dari mana kamu, tanyaku sedikit berteriak, karena posisi warung dengan jalan agak sedikit jauh. Ini Mas, dari supermarket beli kebutuhan, jawabnya sambil memberikan senyuman yang amat manis padaku. Mas antar kamu ya, jalan di depan gelap loh, tawarku padanya. Boleh Mas, tapi kalau tidak keberatan ya, jawabnya. Iya enggak kok, tunggu bentar ya, Mas bayar kopi dulu, ucapku. Lalu setelah itu, aku dan Sinta jalan kaki berdua dan kita pun saling ngobrol. Coba saja, kalau kita jadi suami istri, mungkin aku akan sebahagia ini sih, ucapku. Udahlah Mas, semua sudah takdir, jodoh rezeki, hanya Allah yang ngatur, kita hanya bisa menjalaninya, ucap Sinta dengan nada pelan dan lembut.
Mendengar ucapan Sinta yang sama seperti waktu SMA dulu, membuat getaran kecil di hatiku. Jujur Sin, sebenarnya aku masih sayang sama kamu, dan kamu sama sekali tidak berubah. Dan itu yang membuatku sulit untuk melupakanmu Sinta, jelasku. Iya Mas, aku tahu kok perasaan kamu bagaimana, dan aku sendiri juga masih ada perasaan itu Mas. Tapi itu, cukup aku sendiri yang tahu, karena kita berdua sudah punya keluarga masing-masing Mas, tegas Sinta. Aku tahu Sinta, kita sudah punya keluarga, tapi aku hanya ingin mengulanginya bersamamu. Semenjak kamu hadir di sini, terus terang pikiranku terganggu, karena kehadiranmu. Ya sebelumnya aku juga seperti itu, muncul rasa kangen yang teramat berat sama kamu, tapi aku tidak berani untuk menghubungi kamu, jadi aku hanya bisa pasrah. Jelasku panjang lebar tentang perasaanku pada Sinta. Dan selama di perjalanan menuju kontrakan Sinta, banyak yang kami bicarakan tentang masa lalu kami. Dan sesampainya di kontrakan Sinta, aku kembali membicarakan masalah perasaan yang tadi. Sungguh aku tak kuasa menyembunyikan perasaan ini pada Sinta. Yang ada dalam pikiranku adalah gimana caranya aku kembali bisa menjalin kasih bersama Sinta. Aku terus berusaha agar Sinta mau mengerti perasaanku, ya walaupun sekedar mengobati rasa rinduku padanya. Sudahlah Mas, jangan bahas itu lagi. Aku tak ingin itu akan menjadi masalah bagi keluargaku nantinya. Hanya karena masalah masa lalu kita, semua akan berantakan Mas, ucap Sinta menjelaskan. Tapi saat itu, aku bersikeras ingin tetap. Hubunganku dengan Sinta kembali bersemi. Sinta menatapku dengan pandangan yang sangat dalam. Kamu kenapa menatapku seperti itu Sinta? Tanyaku heran. Jujur Mas, aku juga masih sayang sama kamu, tapi kita juga tidak mungkin bisa seperti dulu lagi Mas, jawab Sinta tegas. Kamu tenang saja Sin, aku gak akan merusak hubunganmu sama suamimu kok. Yang aku ingin hanya, selama kamu di sini, kita jalin hubungan itu kembali. Setidaknya bisa mengobati rasa kangen ini. Baiklah Mas, kalau Mas bersikeras ingin seperti itu, tapi Mas janji ya, tidak akan merusak hubunganku sama suamiku, dan Mas juga harus ingat sama yang di rumah. Iya Sinta, aku janji, pegang kata-kataku ini. Dan akhirnya cinta yang sudah lama hilang, kini bersemi kembali. Aku kembali menjalin hubungan bersama Sinta. Malam itu, kami habiskan sejenak di kontrakan Sinta, sekedar melepas lelah dan rindu. Singkat cerita, hari-hari pun telah aku lewati bersama Sinta, dan ingin rasanya aku mendapatkan yang lebih darinya. Aku coba merayunya, tapi Sinta menolaknya. Aku terus membujuknya, supaya dia mau mengerti akan situasiku yang sudah ingin ini. Sinta, ayolah, aku ingin membuat kenangan bersamamu lagi. Kenangan ini akan kuingat selama-lamanya. Dan setelah beberapa saat membujuknya, akhirnya Sinta pun mengerti dan mengabulkan permintaanku tadi. Sinta kini sama sekali tidak marah padaku, dia malah jadi tersenyum melihatku seperti itu. Karena dia tahu sebagaimana besarnya cintaku padanya. Dan hari itu, saat pelatihan, kami beranjak ke sebuah homestay. Dan disitulah kami lampiaskan semua keluh kesah selama bertahun-tahun menahan rindu. Aku masih ingat waktu itu, kami masuk jam 11 pagi menjelang siang. Dan keluar dari homestay itu sekira jam 8 malam. Aku juga tak menyangka bahwa diriku bisa sanggup selama itu. Biasanya 2-3 kali aku sudah tumbang, ini entah mengapa bisa begitu. Apa karena Sinta adalah cinta pertamaku? Atau karena sudah lama menahan rindu? Entahlah, aku pun tak tahu. Yang penting rasa rinduku telah tersalurkan sepenuhnya. Terima kasih Sinta, akhirnya kamu benar-benar mengerti akan perasaan dan keinginanku. Itulah sekilas hubunganku dengan Sinta di tempat kerjaku. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa subrek channel ini ya, subrek itu gratis. Terima kasih.